Hai, Shalom, rekan muda yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Lama sekali kita tidak berjumpa. Saya percaya semuanya baik-baik saja kan guys. Ya, senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan sharing singkat. Ya, meskipun secara online, tapi saya percaya semua ini bisa memberkati kita semua. Nah, renungan hari ini pertama tentang mengenal Yesus. Kita buka di dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56. Saya baca, saudara semua bisa sambil buka Alkitabnya atau dengerin saya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saya tertarik dengan ayat yang ke-54, dikatakan bahwa orang-orang di Genesaret mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Jika mereka tidak mengenalnya, mungkin ketika Yesus datang, mereka akan biasa aja, ya, mereka nggak punya respon apa-apa. Tapi karena mereka mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat membawa mujizat, akhirnya mereka datang pada Yesus. Mereka mengenal Yesus dari hal itu. Berbeda dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Banyak mujizat Tuhan kerjakan, mulai dari tulah di Mesir, laut terbelah, air keluar dari bukit batu, mana, dan daging buru puyuh. Banyak sekali Tuhan lakukan penyertaan, Tuhan lakukan mujizat. Namun berkali-kali juga bangsa ini bersikap seakan-akan tidak pernah mendapat pertolongan Tuhan, seakan-akan tidak pernah mendapat mujizat dari Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa Israel ini seolah-olah justru menandakan mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, mereka mengalami kebinasaan di padang gurun karena mereka berkali-kali menolak apa yang sudah Allah lakukan. Mereka berkali-kali menolak untuk mengenal Allah. Ya, mengenal Yesus tidak hanya sebatas kita mencari mujizat bagi hidup kita, seperti yang terjadi di Genesaret tadi. Orang-orang datang pada Yesus karena dia ingin membutuhkan mujizat, karena dia datang untuk mencari mujizat. Pengenalan adalah hubungan dua arah saling mengenal. Ayub 42 ayat 5 katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu Ayub mengenal Tuhan hanya dari kata orang, tetapi dia mengakui bahwa sekarang dia melihat sendiri apa yang Tuhan kerjakan, dan dari situlah dia mengenal Tuhan. Ya, mengenal Allah berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi kita. Mengenalinya seperti seorang anak mengenali bapaknya, memahami, mengerti kedua orang tuanya, atau mengenal seperti kita mengenali pasangan hidup kita masing-masing. Di 8 tahun pernikahan, mungkin sedikit banyak saya lebih mengenal suami saya. Itu perlu proses, ya, itu perlu proses yang panjang, ya. Di awal-awal mungkin saya kaget dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Namun sekarang saya bisa tahu ketika suami saya marah, saya bisa tahu ketika suami saya sedang senang. Begitupun sebaliknya. Bahkan ketika dia pulang rumah pun, cara jalannya, cara batuknya, cara dia mengendarakan motor dari jauh pun sudah terasa, oh, suami saya sudah pulang. Oh, sebentar lagi suami saya datang, ya. Itu karena ada proses mengenal. Nah, yang pertama, keintiman. Seperti saya katakan tadi, dalam hubungan antara pasangan,
perlu adanya keintiman satu dengan yang lain. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa mengenal pasangan kita satu dengan yang lain. Ya, itu perlu proses. Begitupun dengan Tuhan. Pengalaman hidup kita sehari-hari itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita. Apakah kita seperti orang-orang Genesaret? Saat ini kita hanya mengenal Tuhan karena mencari berkat, atau seperti bangsa Israel, meskipun berkat itu sudah dikasih, tapi kita tetap tidak mengenal siapa Allah kita, ya. Contohnya di masa-masa yang sulit sekarang ini, biasanya orang yang tertekan akan terlihat bagaimana dia mengenal Allahnya, bagaimana dia mengenal Allah. Ketika dia mengalami kesulitan, mungkin dia nggak ada pekerjaan, kebutuhannya bingung dari mana. Tapi ketika dia mengenal siapa Tuhan, dia akan percaya bahwa Allah adalah Yehova Jireh. Allah akan mencukupi segala kebutuhan. Ketika dia sakit, dia tidak akan khawatir karena Allah akan menyembuhkan. Yohanes 10 ayat 14 katakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Kita seperti domba-dombanya Tuhan. Tuhan mengenal seluruh hidup kita. Benar, Tuhan mengenal apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tapi sudahkah kita seperti domba yang mengenal gembalanya? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Atau kita hanya ingin Tuhan mengenal saya? Terus pokoknya Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, pokoknya Tuhan tahu, tapi kita tidak mau mengenal Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus berbicara tentang percaya. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ya, kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan. Berarti kita percaya bahwa juru selamat kita adalah Tuhan. Ada satu ilustrasi seperti ini. Seorang akrobatik, dia melakukan atraksi. Dia akan mengadakan atraksi menyeberangi gedung yang tinggi, satu gedung ke gedung yang lain dengan seutas tali, ya, seutas tali tambang. Wow, banyak orang bersorak senang melihatnya. Ketika dia menyeberang, semua deg-degan. Ketika dia berhasil, semua orang bertepuk tangan. Nah, tiba saatnya akrobatik itu bilang ke semua orang yang nonton, "Ayo, siapa yang mau ikut saya? Saya gendong, saya bawa ke seberang. Bapak mau?" Tidak ada yang mau. Nggak mau, saya takut." "Kamu, nak, nggak mau." Tidak ada yang mau. Hingga ada satu anak kecil datang kepada bapak itu. Terus dia katakan, "Saya mau, Pak." Ya, dia oke. Anak itu digendong. Wah, penonton mereka takut. Kok berani ya? Itu. Nah, tibalah saatnya atraksi tersebut. Dan ternyata berhasil. Si akrobat itu bersama anak kecil itu berhasil menyeberangi gedung. Yang semua bertepuk tangan. Tapi mereka datang bukan kepada bapak akrobat itu. Mereka datang pada anak kecil itu, katakan, "Nak, kok kamu berani? Kok kamu nggak takut sih digendong seperti itu?" Kata anak itu, "Ya iyalah ya, saya nggak takut. Wong itu bapak saya sendiri." Nah, coba kalau bukan orang lain pasti takut, pasti was-was. Nah, karena dia tahu itu papahnya, itu bapaknya. Dia tidak pernah takut, dia percaya bahwa bapaknya itu pasti akan menjamin hidupnya. Begitupun juga dengan kita, ya. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal siapa Tuhan kita akan percaya apa yang masa depan kita nggak akan khawatir lagi apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kebutuhan kita, anak-anak, atau apapun. Hidup dengan Allah adalah suatu pengalaman pribadi yang menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan memahami hidup kita. Pengenalan kita akan Allah akan menentukan sebagaimana kita hidup dalam Dia. Dan pengenalan kita akan Dia akan menentukan sejauh manakah kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan. Di akhir Komsel, saya ingin mengajak kita semua untuk sharing satu sama lain. Yang pertama, bagaimana awal kita mengenal Allah, ya? Apa kata orang, atau karena kita pernah mengalami mujizat, atau memang kita mengenal Tuhan dari kecil, ya? Semua orang punya versi beda-beda dalam mengenal Tuhan pertama kali.
Yang kedua, ceritakan sejauh mana saat ini engkau mengenal Tuhan. Sejauh mana saudara-saudara mengenal Yesus di dalam hidup saudara. Pengalaman apa yang saya rasakan bersama Tuhan Yesus. Kiranya sekian sharing saya malam ini, di kesempatan saat ini. Kiranya sharing ini bisa memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.